Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin, NPM 2113004049 dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya akan menjelaskan pasal tentang kepramukaan part 3. Baiklah, kita mulai dari pasal 17 yang berbunyi, ayat pertama, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat 2, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan kependidikan kepramukaan jika evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. 4, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidik dan latihan nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Jadi maksudnya adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap anggota pramuka atau setiap pendidikan pramuka dilakukan oleh yang melakukan pelatihan atau yang melakukan pendidikan. Pasal 18, 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 2. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi maksudnya adalah akreditasi dilakukan agar menjamin kelayakan dari atau mutu dari gugus depan tersebut atau partir tersebut untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan. Pasal 19, sertifikat. 1. Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. 2. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada tingkat nasional. Jadi maksudnya adalah setiap anggota kepramukaan yang memiliki kecakapan tertentu, kecakapan khusus atau kecakapan umum yang telah lulus seleksi atau lulus uji harus mendapatkan sertifikat maupun berbentuk tanda kecakapan atau berbentuk sertifikat atau tanda badge dan lainnya. 4. Kelembagaan. Bagian 1 umum. Pasal 20. 1. Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Jadi maksudnya adalah gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis adalah gerakan pramuka itu dilakukan agar melatih kemandirian dan sukarela dalam hal tolong menolong, dan non-politis, tidak ada unsur politiknya. Gugus depan adalah seperti yang ada di sekolah atau kuliah-kuliah seperti itu, kampus. Kuartir itu seperti kuartir ranting, kuarcap, kuaran, dan lain-lain. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan yang berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Maksudnya adalah gugus depan berbasis satuan adalah terdiri dari satu sekolah saja atau terdiri dari atas nama satu sekolah itu. Kalau berbentuk komunitas adalah seperti terdiri dari beberapa sekolah atau beberapa gugus depan yang bersatu dalam satu gugus depan. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Maksudnya adalah kuartir ranting itu di kecamatan, kuartir cabang itu di kabupaten, kuartir daerah itu di provinsi, kuartir nasional itu di negara. 13. Bagian kedua, pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Jadi maksudnya adalah gugus depan dibentuk dengan cara musyawarah dari seluruh anggota kepramukaan yang ada di tempat tersebut dan membentukkan gugus depan. 25. 1. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dalam membentuk kuartir ranting. 2. Kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Maksudnya adalah gugus depan
dari beberapa gugus depan di daerah tersebut atau di ranting tersebut melakukan musyawarah, setelah itu membuat kuartir ranting. Kuartir ranting bermusyawarah juga seperti itu membuat kuartir cabang. Pasal 26, 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. 2. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Maksud pasal 26 ini sama seperti pasal 25 tadi ya. Oke, lanjut. Pasal 27, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terkait dengan jabatan publik. Jadi maksudnya adalah kepengurusan di dalam kuartir itu dipilih dengan cara demokratis dengan pilihan melalui musyawarah oleh organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya. Kepengurusannya dan jabatannya itu tidak bersifat publik, jadi hanya dalam forum khusus pramuka tersebut. Kuartir ranting. Yang ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28. 1. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. 2. Kuartir ranting mempunyai tugas pemimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. 3. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. 4. Musyawarah kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. 5. Kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. 6. Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Mempertanggungjawab organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Jadi maksudnya adalah kuartir ranting itu kepengurusan yang ada di kecamatan yang memimpin beberapa gugus depan, minimal 5 gugus depan, dan kepengurusannya dipilih secara musyawarah demokratis. Musyawarahnya untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan, dan penetapan atau program kerja. Pasal 29. 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di kabupaten kota. 3. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. 4. Kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. 5. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. 6. Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan penetapan rencana kerja organisasi. Jadi maksudnya sama, hanya bedanya itu maksudnya sama seperti pasal 28, hanya bedanya itu untuk kabupaten atau daerah. Kuartir daerah sebagaimana pasal 30. 1. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 23 huruf C merupakan organisasi program pramuka di provinsi, dan seterusnya. Maksudnya sama seperti yang tadi, hanya ini untuk daerah provinsi. Pasal 31. Kuartir nasional, isinya sama seperti pasal-pasal sebelumnya, ini hanya bedanya ini terletak untuk nasional atau negara, jadi lebih besar, lebih mencakup luas untuk keorganisasiannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.